Halo guys, apa kabar hari ini? Masih kuat puasa bukan? Spesial untuk kalian yang lagi galau, karena lebaran kali ini nggak ditemenin sama Ayang, Sega Story akan membahas alur film yang akan menggebrak semangat kalian. Penasaran bukan? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita bahas alur ceritanya. Tapi biar Sega Story tambah semangat, bisa kali ya tinggalin jejak kalian dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang ceria dan aktif. Gadis itu bernama Elle. Elle merupakan gadis cantik yang populer. Karena kecantikannya, dia juga mendapatkan gelar sebagai wanita tercantik. Suatu hari, pacarnya yang bernama Warner pulang untuk mengunjunginya dan mengadakan dinner untuknya. Teman-teman Elle yang mengetahui hal itu langsung mengatakan pastinya pacar sahabatnya telah mempersiapkan acara untuk melamarnya. Mendengar celoteh dari temannya itu, Elle sangat bersemangat dan langsung pergi ke toko baju untuk membeli semua yang dibutuhkan sehingga ia akan terlihat sangat menawan malam nanti. Saat di toko baju, seorang pelayan mencoba membodohinya dengan menawarkan sebuah harga baju yang sangat mahal. Namun Elle yang sudah terbiasa dengan fashion langsung mengetahui dan langsung membuat sang pelayan itu pun malu. Malam pun tiba, sang kekasih datang menjemput Elle untuk dinner. Saat sudah sampai di tempat makan, Warner mengatakan bahwa alasannya pulang malam ini yaitu untuk mendiskusikan masa depan mereka. Elle yang sudah terlanjur pede langsung mengatakan iya sebelum mengetahui apa maksud sebenarnya yang diinginkan oleh Warner. Yang kemudian disusul dengan perkataan Warner yang mengatakan ia menginginkan putus dari Elle. Elle pun akhirnya syok akan perkataan Warner itu dan membuatnya menangis histeris hingga memancing banyak mata untuk menontonnya. Elle yang sudah tidak tahan lagi langsung pergi meninggalkannya. Warner akhirnya mengejar Elle dan mengatakan bahwa dia butuh wanita yang serius dan pintar, bukan seperti Elle yang hanya tahu cara berdandan. Setelah putus dengan Warner, ia memutuskan untuk mengurungkan dirinya di kamar. Teman-teman Elle yang melihatnya begitu buruk mencoba membujuk Elle dan membuatnya pergi ke salon kecantikan. Saat menunggu giliran, Elle membuka majalah dan menemukan sang mantan kekasih telah bertunangan dengan orang lain. Elle akhirnya menyadari gadis seperti apa yang diinginkan oleh mantan pacarnya itu. Karena saking bucinnya Elle, akhirnya ia memutuskan sekolah hukum di tempat yang sama dengan sang mantan kekasihnya itu. Yang tentunya tujuannya adalah memperjuangkan cintanya kembali. Elle akhirnya meminta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Harvard. Sang ayah yang telah tahu putrinya seperti apa, akhirnya mengatakan bahwa sekolah hukum tidak sesuai dengannya. Namun Elle tidak menyerah akan hal itu, dan bahkan Elle belajar mati-matian sampai dia mendapat rekomendasi dari profesornya, dan lulus ujian dengan nilai 179 poin, yang pada akhirnya membuatnya diterima di sekolah hukum Harvard. Pertama kali masuk ke Harvard, lagi-lagi Elle menjadi pusat perhatian semua mahasiswa yang ada di sana. Elle yang sangat berbeda dengan yang lain membuatnya tidak merasa gugup ataupun berpikir untuk keluar. Bahkan Elle sangat bersemangat menyambut kelas pertamanya. Elle yang sangat antusias akhirnya mengubah sedikit gaya penampilannya, sampai pada saat Elle bertemu Warner, sang mantan kekasih yang telah membuangnya. Meskipun jantungnya berdetup sangat kencang dan seakan-akan ingin meledak, ia mencoba menyembunyikannya dan bersikap normal, layaknya sudah melupakan Warner. Saat di kelas, semua orang mengeluarkan laptop, dan berbeda dengan Elle yang hanya mengeluarkan buku berbentuk hati, serta mengeluarkan ballpoint-nya yang lucu, yang membuatnya mencuri perhatian sampai ia dikeluarkan dari kelasnya karena tidak mengerjakan tugas. Saat di luar kelas, Elle bertemu dengan Warner dan tunangannya yang ternyata adalah wanita yang juga sekelas dengannya. Elle yang melihat hal itu menjadi frustasi dan pergi meninggalkan mereka yang kemudian pergi ke salon kecantikan untuk merilekskan pikirannya. Setelah kembali, ia memutuskan untuk kembali merebut Warner mantan kekasihnya itu. Sampai di saat ia coba mendekati Warner kembali dengan berencana bergabung di kelompok belajar yang sama dengan kekasihnya. Namun saat itu kekasih Warner saat ini menolaknya.
Saat ia merasa frustasi, tiba-tiba Kingston, kekasih Warner saat ini, mengundangnya ke pesta kostum. Tanpa pikir panjang, ia pun mengiyakan dan datang ke pesta itu. Namun ketika ia masuk ke pesta, ternyata ia dibodohi oleh Kingston. Namun hal tersebut tidak menyudutkannya sama sekali, dan bahkan menemui Warner. Saat bertemu bukannya membuatnya lebih baik lagi. Warner malah mengatakan hal yang membuat Elle semakin hancur. Elle yang sangat emosi, akhirnya pergi dari pesta itu dan memutuskan untuk membeli peralatan untuk mendukungnya belajar. Setelah itu Elle belajar dengan sangat giat, sampai Elle mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh profesornya. Tidak berhenti di situ, Elle bahkan tidak menyisakan waktu sedikit pun untuk tidak belajar. Sampai di saat ia membantu temannya untuk mengambil kembali anjing miliknya yang telah dicuri. Sampai pada saat itu, Elle menyadari bahwa tugasnya kini akan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Hari pun berganti, Elle lagi dan lagi mencuri perhatian dengan memenangkan perdebatan di kelasnya dengan Warner. Sehingga Elle diterima magang di tempat profesornya. Sampai saatnya ia menghadapi kasus pertamanya yang ternyata kliennya merupakan orang yang Elle kenal. Kliennya bernama Brock, dia dituduh membunuh suaminya. Semua orang mempercayainya kecuali Elle. Elle yang sudah mengenal Brock akhirnya melakukan pendekatan dengan Brock, yang pada akhirnya membuat Brock mengakui bahwa dia tidak membunuh suaminya, dan pada saat kejadian, dia sedang melakukan operasi sedot lemak di rumah sakit. Namun dia tidak mau jujur tentang hal tersebut, karena ketika itu terungkap, sama saja ia menghancurkan karirnya sendiri. Elle yang bersedia membantu Brock tanpa mengungkapkan kebenarannya, akhirnya mencari celah untuk membuktikan Brock tidak bersalah. Tiba saatnya persidangan pertama. Dengan pengetahuan Elle, ia pun berhasil membongkar kebusukan saksi yang ingin menjebak Brock, yang pada akhirnya pada sidang pertama dimenangkan karenanya. Setelah persidangan selesai, profesornya menyuruh Elle untuk menemuinya. Saat itu, betapa terkejutnya Elle ketika profesornya adalah laki-laki hidung belang yang hanya ingin mengencaninya. Dan tanpa disengaja, hal tersebut dilihat oleh Kingston yang membuat Kingston mengatakan hal yang menyakitkan. Elle yang mendapat perlakuan yang tidak senonoh oleh profesornya itu akhirnya memutuskan berhenti dari sekolah hukum dan magangnya. Saat akan pergi, Elle bertemu dengan Emmett temannya. Dia menceritakan apa yang telah terjadi dan kemudian pergi. Sebelum pergi, ia juga menemui temannya di salon kecantikan dan kembali menceritakan apa yang terjadi dengannya. Saat akan pergi, dia dicegat oleh perkataan salah seorang yang ternyata adalah profesor lain di kelas hukumnya, yang sendiri tadi mendengarkan obrolan mereka berdua. Brock yang mengetahui hal itu akhirnya memecat profesor yang telah melecehkan Elle menjadi pengacaranya, dan kemudian memberikan kasusnya kepada Elle. Di dalam persidangan, semua orang meremehkannya kecuali Emmett, yang sekarang menjadi pengamatnya dan kini membantunya. Dan persidangan pun selesai dengan pengakuan seorang saksi yang mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Finally, persidangan dimenangkan oleh Elle kembali, yang membuatnya menjadi pengacara termuda saat ini. Setelah kemenangan terjadi, Warner mencarinya dan mengajaknya untuk kembali balikan dengannya. Namun kini Elle bukan lagi gadis bodoh yang mudah termakan rayuan. Elle pun menolaknya mentah-mentah dan dapat mengembalikan keadaan. Film pun ditutup dengan kelulusan Elle yang menjadi lulusan terbaik di sekolah hukum Harvard. Oke ladies, gimana ceritanya? Menarik bukan? Jadi untuk kalian yang sudah disia-siain, jangan pernah merasa putus asa ya. Karena percayalah, pembalasan dendam yang terbaik adalah ketika kamu mampu membuktikan kamu di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. See you!